Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu menyajikan tayangan-tayangan yang menghibur dan juga bisa menambah wawasan yang baru buat kita semua. Teman-teman, kali ini kita akan mencoba membahas sosok daripada Mustafa Kemal Atatürk, yang mana sebagian orang menganggap dia ini adalah bapak pembaharuan Turki modern, yang namanya sangat begitu harum sebagai peletak tonggak sekulerisme di Turki. Namun, apabila kita jeli melihat sejarah dalam sudut pandang yang lain, Atatürk adalah orang Yahudi yang menyamar menjadi Muslim untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dialah orang yang mengabolisi khilafah Islamiyah, dibubarkan pada tanggal 3 Maret 1924, dan menurut Islam dia adalah pengkhianat juga pecundang. Atatürk menjaga kekhilafahan Islamiyah di Turki memang memerlukan proses yang panjang juga. Itu juga dikarenakan kaum muslimin ketika itu mulai meninggalkan Al-Quran dan juga Al-Hadis dalam memecahkan masalah-masalah mereka, dan justru tertarik dengan ideologi liberal yang menggiurkan nafsu manusia. Dan pada tahun 1828 di masa kepemimpinan Sultan Mahmud II, pemikiran dan sistem sekuler mulai merasuk ke tubuh khilafah. Sejak saat itulah tanda-tanda keruntuhan khilafah mulai terlihat di depan mata. Sekeliling khilafah sudah dipenuhi oleh orang-orang yang berideologi sekuler liberal. Dan sekarang kita akan mulai pembahasan tentang siapa sebenarnya Mustafa Kemal Atatürk itu. Nama aslinya adalah Mustafa. Dia lahir pada tanggal 12 Maret 1881 di Salonika yang sekarang ini berada di Yunani. Saat itu Yunani masih dalam wilayah khilafah Turki Utsmani. Ayah Atatürk bernama Ali Riza yang meninggal ketika Atatürk berusia 7 tahun. Ibu Atatürk bernama Zubaidah Hanim, seorang muslimah taat yang berharap kelak Atatürk bisa menjadi ulama yang faqih. Namun ternyata Mustafa Atatürk berbeda pendirian. Dia menjadi remaja pemberontak yang melawan segala bentuk peraturan. Ia kasar dan kurang ajar kepada gurunya. Di depan kawannya ia sangat arogan dan penyendiri. Dan pada akhirnya di usia 12 tahun Mustafa dimasukkan ke dalam akademi militer di Salonika. Dia ikut seleksi dan bisa masuk sebagai kadet. Di militer, nampaknya Mustafa menentukan dunianya. Dia menemukan dunianya, ia mampu menunjukkan prestasi akademik yang bagus, sehingga salah satu temannya menjulukinya Kemal. Kemal ini berarti kesempurnaan, dan sejak saat itulah dia dipanggil dengan Mustafa Kemal. Saat itu Mustafa Kemal bergabung dengan perkumpulan mahasiswa nasionalis yang dikenal sebagai Vatan. Vatan ini artinya adalah tanah air. Vatan ini anggotanya menganggap dirinya adalah para revolusionalis yang menentang pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, yang beliau ini memberangus pemikiran liberal yang merongrong pemerintahan Islam. Kelompok Vatan ini selalu saja menyalahkan ajaran Islam yang dianggap membuat Turki kolot dan terbelakang. Dan Vatan ini bersumpah akan melengsarkan Sultan Abdul Hamid II dan akan menggantikannya dengan sistem pemerintahan barat dengan konstitusi dan juga parlemen, menghancurkan otoritas para ulama, menghapus jilbab, serta mendeklarasikan kesetaraan gender. Dan setelah tidak lama bergabung dengan Vatan, Mustafa Kemal ini berhasil menduduki tampuk kepemimpinan. Sorry, it's DJ. Mustafa Kemal sering diundang untuk menghadiri salah satu pertemuan-pertemuan di berbagai rumah-rumah orang Yahudi yang memiliki kewarganegaraan Italia dan juga organisasi-organisasi Freemasonry Italia. Turki muda menjadikan perlindungan yang diberikan kepada Yahudi ini sebagai tameng. Mereka menjadikan
dan juga mendapatkan bantuan finansial dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai pihak. Di tahun 1908, kaum nasionalis sekuler yang dipanggil dengan sebutan Turki Muda melakukan revolusi dalam rangka merongrong kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II yang selalu menentang konstitusi 1876 yang sekuler dan selalu menyeru kembali kepada syariat Islam. Dan akhirnya pada tanggal 26 April 1909, Turki Muda yang berkomplot dengan Syekhul Islam berhasil memberhentikan Sultan Abdul Hamid II, seorang khalifah yang soleh dan berhati lembut. Dan sejak saat itulah Khalifah Utsmaniyah dikuasai oleh kaum nasionalis Turki. Setelah Sultan Abdul Hamid II diberhentikan pada tahun 1909, Sultan Mahmud Rishad menggantikannya sebagai khalifah. Namun sebenarnya pemerintahnya sudah tidak berarti lagi, dikarenakan pemerintahnya ini sudah di bawah pemerintah Turki Muda. Dan ternyata di tubuh Turki Muda sendiri terjadi perpecahan yang akhirnya membuat Mustafa Kemal meninggalkan Turki Muda dan kembali menekuni di bidang kemiliteran. 10 tahun berikutnya, seperti sebelumnya, berkat ketekunan dan juga pribadi yang keras, Mustafa Kemal berhasil merengkuh banyak kekuasaan politik. Dia habiskan malam-malam dengan rapat-rapat rahasia untuk merencanakan makar yang diharapkan bisa menghasilkan kekuasaan absolut baginya. Itulah sekelumit perjalanan hidup daripada Mustafa Kemal dengan berbagai macam ambisi untuk menguasai dan meruntuhkan kekhalifahan Turki. Dan tidak sampai di situ saja teman-teman, untuk mengakhiri khilafah Utsmani hingga ke akar-akarnya, pihak barat membuat skenario busuk dan licin. Mereka akan membuat seorang pahlawan boneka yang bisa dijadikan partner pasukan sekutu. Pahlawan itu akan menjadi harapan umat Islam yang sedang dilanda keputusasaan, dan pihak barat ini jatuh pilihannya kepada Kemal Atatürk. Skenario ini akhirnya dilaksanakan pada akhir Perang Dunia ke-1. Mustafa Kemal ketika itu memimpin pasukan Turki untuk melawan pasukan sekutu Eropa dan juga Yunani yang menguasai Izmir. Mustafa Kemal mendengungkan spirit jihad di Turki, mengangkat Al-Quran dan membuat tentara Inggris menarik diri tanpa terjadi bentrokan senjata apapun. Tanpa kesulitan yang banyak, Mustafa Kemal akhirnya berhasil menguasai beberapa tempat strategis, dan gemparlah dunia Islam menyambut dengan penuh antusias dan memberinya gelar Ghazi yang artinya panglima perang yang gagah dan tanpa tanding. Di saat Yunani kalah dan pihak Turki menang, rakyat menjadi mabuk kemenangan dan memuja Mustafa Kemal sebagai sang penyelamat. Berbagai pengakuan para diplomat asing semakin meneguhkan kedudukannya sebagai pahlawan Turki yang mampu melawan pihak barat. Padahal semua ini adalah sebuah skenario jahat yang sengaja dibuat oleh pihak barat agar Mustafa ini bisa menjadi pahlawan dan akhirnya bisa memimpin Turki yang bisa dikendalikan oleh pemerintahan barat. Dan skenario ini berjalan dengan sangat sukses yang luar biasa. Dan sekarang Mustafa Kemal berhasil menjadi seorang panglima militer yang sangat disegani baik lawan maupun kawan. Hingga di tahun 1919, Mustafa Kemal ini masih bersandiwara menutupi kebenciannya terhadap Islam dan untuk mendapatkan simpati daripada rakyat khilafah itu sendiri. Ketika dia memenangkan perang atas Yunani di Ankara, meskipun kemenangan itu juga sudah dalam skenario barat, dia mengatakan sesungguhnya semua rencana akan diambil dan tidak dimaksudkan kecuali untuk melindungi kesultanan dan khilafah serta pembebasan sultan dan negeri ini dari perbudakan orang-orang asing. Namun ketika pada tanggal 19 November 1922, akhirnya mulailah Mustafa Kemal ini menunjukkan kebenciannya terhadap Islam. Pada hari itu Mustafa Kemal mengangkat Abdul Majid II menjadi khilafah menggantikan Muhammad Wahiduddin yang melarikan diri. Meski Sultan Abdul Majid ini sebenarnya hanyalah khilafah boneka,
yang sama sekali tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Namun hingga pada tanggal 29 Oktober 1923, kaum nasionalis sekuler Turki memproklamirkan berdirinya Republik Turki dengan Mustafa Kemal sebagai presidennya. Tak lama berkuasa, Mustafa Kemal menyatakan dengan tegas bahwa dia akan menghancurkan puing-puing reruntuhan Islam dalam kehidupan bangsa Turki. Hanya dengan mengeliminasi segala hal berbau Islam, maka negara Turki bisa maju menjadi bangsa modern yang dihormati. Dan tanpa ragu, Mustafa Kemal menyerang Islam dengan pilar-pilarnya. Dan akhirnya Mustafa Kemal pun memulai dengan pembubaran khilafah. Mustafa Kemal memanggil semua anggota Majelis Nasional untuk mengadakan rapat. Dan di dalam rapat itu, Mustafa Kemal mengatakan akan membubarkan khilafah yang disebutnya sebagai bisul abad pertengahan untuk selamanya dan akan mendirikan negara Turki sekuler. Keputusan pun diambil tanpa perdebatan, dan keputusan itu mencakup pembuangan khilafah pada hari berikutnya ke Swiss, dan obor khilafah pun akhirnya padam di tangan Mustafa Kemal. Berita pembubaran khilafah ini memunculkan kegundahan di seluruh dunia Islam, karena walau bagaimanapun selama ini Istanbul merupakan lambang kekuatan politik bagi dunia Islam. Setelah Mustafa Kemal berhasil menjadi penguasa Turki, Mustafa Kemal pun mengubur peradaban Islam dari bumi Turki. Masjid-masjid ditutup dan pemerintah memberangus semua gerakan keagamaan dengan segala kebengisan. Dan bahkan ketika suku Kurdi bangkit dan mengadakan perlawanan terhadap kaum Kemalis, Mustafa Kemal pun tak buang waktu. Seluruh kaum Kurdistan di Turki dibinasakan dengan bengis. Desa dibakar, ternak dan hasil panen pun dihancurkan, perempuan diperkaus, anak-anak dihabisi, 46 kepala suku Kurdi dihabisi pula di depan umum, dan terakhir mengeksekusi Syekh Said. Beliau ini adalah pemimpin tertinggi di Kurdistan. Mustafa Kemal juga menggantikan hukum-hukum syariah Islam dengan hukum sipil yang diadopsi dari hukum Swiss. Penanggalan Hijriah diganti dengan penanggalan Masehi, tulisan Arab juga dilarang dan digantikan dengan penulisan alfabet. Juga mewajibkan secara paksa untuk menggunakan huruf-huruf Latin dalam penulisan bahasa Turki sebagai ganti huruf Arab. Pengajaran bahasa Arab dan Persia dihapuskan dari seluruh fakultas. Dia menutup semua pengadilan agama dan sekolah, melarang pemakaian jilbab, mencabut larangan alkohol, mengadopsi kalender Masehi sebagai pengganti kalender Islam, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur dan istirahat daripada hari Jumat, mengubah alfabet Turki dari huruf Arab menjadi huruf Romawi, mengamanatkan azan dalam bahasa Turki daripada bahasa Arab. Pemerintahan Mustafa Kemal mendukung industrialisasi dan mengadopsi kode hukum baru berdasarkan model Eropa. Dan tidak sampai di situ saja, Mustafa Kemal juga membatasi jumlah masjid. Dia menutup masjid utama di Istanbul dan mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, sedang Masjid Al-Fatih dirubah menjadi gudang. Mustafa Kemal benar-benar meniupkan ruh nasionalisme ke tengah-tengah bangsa Turki dengan selalu mendengung-dengungkan, sesungguhnya Turki adalah pemilik peradaban yang paling tua di dunia. Sudah saatnya lah kita ambil kembali dan menggantikan peradaban Islam. Di tahun itu juga, yaitu tahun 1933, Mustafa Kemal melalui Majelis Nasionalis kemudian menyandangkan gelar Ataturk kepada dirinya. Ataturk ini artinya adalah bapak orang-orang Turki. Mustafa Kemal memerintahkan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Turki sehingga kehilangan makna-maknanya dan juga kehilangan cita rasa bahasanya. Puncaknya, dia memerintahkan agar adzan dilakukan dengan bahasa Turki. Mustafa Kemal Atatürk juga menghukum mati teman-teman seperjuangannya, dan akhirnya Mustafa Kemal pun menjadi diktator absolut bagi negara Turki sekuler. Teman-teman, itulah kisah perjalanan karir dan juga kekejaman Mustafa Kemal Atatürk di masa hidupnya.
begitu bencinya dia terhadap Islam sehingga dia berusaha menghapuskan syariat-syariat Islam di tanah Turki. Dan sekarang kita bahas bagaimana akhir hidup daripada Mustafa Kemal Atatürk ini. Teman-teman, sekiranya Kemal Atatürk ini hidup di zaman yang masih ada Rasul, pada saat wahyu masih diturunkan, bisa jadi namanya akan diabadikan seperti Fir'aun, Namrud, ataupun dengan Abu Lahab. Cara Allah telah datangkan kematian kepada mereka sangatlah unik dan menyakitkan. Namrud mati dikarenakan sakit kepala diakibatkan seekor nyamuk masuk melalui telinganya. Setiap kepalanya sakit, ia menyuruh pembantunya memukul kepalanya dengan alas kakinya, dan akhirnya ia pun mati dalam keadaan terhina. Mati diakibatkan seekor nyamuk dan mati karena dipukul kepalanya dengan alas kakinya. Demikian juga Fir'aun, mati dalam keadaan lemas tenggelam di dalam lautan dengan mulut ternganga. Nasib serupa pun dialami oleh Kemal Atatürk. Dia juga menerima balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut buku sejarah, kematian Kemal Atatürk ini dikarenakan overdosis minuman keras, ditambah lagi dengan berbagai penyakit seperti penyakit kelamin, malaria, sakit ginjal, dan juga liver. Kemal Atatürk meninggal dunia pada tanggal 10 November 1938 di usia yang ke-57. Kulit di tubuh badannya rusak dengan cepat dan ditambah pula dengan penyakit gatal-gatal. Dokter sudah memberi bermacam-macam salep untuk diusap pada kakinya yang sudah melepuh karena digaruk oleh kuku-kukunya. Walaupun begitu, dia masih kelihatan angkuh di akhir hayatnya ketika sedang sakaratul maut. Tetapi anehnya, dia takut sekali berada di dalam istananya. Tubuhnya akan terasa panas sehingga dia ingin dibawa ke tengah laut dengan kapalnya. Apabila penyakitnya sedang kambuh, dia akan menjerit, dan jeritan itu terdengar sampai di sekeliling istana. Kemal Atatürk sungguh sangat tersiksa dalam menghadapi sakaratul mautnya di tengah-tengah lautan luas. Pada tanggal 10 November tahun 1938, Atatürk yang tidak pernah memiliki anak, meninggal di kamar tidurnya di Istana Dolmabahçe di Istanbul. Dr. Abdullah Azzam di dalam bukunya menjelaskan detik-detik menjelang ajalnya sang hina Mustafa Kemal Atatürk ini, menurutnya sebuah cairan mengumpul di perutnya secara kronis, ingatannya melemah, darahnya mengalir dari hidungnya, dan dia juga terserang penyakit kelamin. Untuk mengeluarkan cairan yang mengumpul di dalam perutnya, dokter mencoblos perutnya dengan jarum. Perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak. Mukanya mengecil, darahnya berkurang sehingga mukanya kelihatan pucat. Di dalam buku karangan Syekh Dr. Sayyid Hussein Al-Afani disebutkan walaupun Atatürk dikelilingi oleh banyak dokter, tetapi penyakit kankernya baru diketahui pada tahun 1938. Dan pada Kamis 10 Oktober 1938, Kemal Atatürk terlempar ke dalam sampah sejarah setelah dia mengalami sakaratul maut sebulan lamanya. Tidak ada satupun dokter dan juga pembantunya yang berani mendekat. Hingga setelah 9 hari barulah mayatnya disolatkan. Itu pun setelah didesak oleh adik perempuannya. Kemudian mayatnya telah dipindahkan ke Ankara dan dipertontonkan di depan masyarakat Turki. Pada tanggal 21 November, ia dipindahkan ke sebuah tempat sementara di Museum Etnografi di Ankara yang berdekatan dengan parlemen. Hingga pada 10 November 1953, 15 tahun setelah kematiannya, dia dipindahkan ke sebuah sargafus seberat 40 ton. Sargafus ini adalah peti marmer, teman-teman. Dan di sebagian berita ada yang menyebutkan bahwa makam Kemal Atatürk ini berbau busuk. Namun ada juga yang menyangkalnya, dan bisa jadi bau busuk itu tidak ditampakkan ke sebagian orang, namun ada juga yang ditampakkan ke sebagian orang. Cerita Mustafa Kemal ini tidak diterima bumi juga mencuat ketika akan dimasukkan ke dalam bumi. Jenazahnya terlempar ke atas sehingga para peziarah dibuat repot. Oleh hal ini, para ulama sepakat untuk menimbun jasad Mustafa Kemal ini dengan bebatuan di atas bukit di Ankara
Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat hina, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga kejadian ini bisa menjadi iktibar buat kita, bahwasanya semua apa yang terlihat di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Harta yang kita cari bertahun-tahun dari pagi sampai petang, semuanya juga hanya sementara. Pangkat dan juga jabatan yang berusaha kalian pertahankan itu juga hanya sementara. Semasa kita masih muda, kita selalu dicekoki dengan pemikiran tentang masa depan. Dan kita ini sekarang sudah berada di masa depan, teman-teman. Bagi yang berumur 50 tahun ke atas, kita sudah berada di masa depan. Dan ketika kita ada di masa depan, ada apa sekarang ini? Tidak ada apa-apa, teman-teman. Selayaknya lah kita dari sekarang, hari ini dan detik ini, mulai memperbaiki ibadah-ibadah kita, perbaiki amalan-amalan sunnah kita. Kita utamakan akhirat daripada dunia, maka dunia akan mengikutinya. Dan akhirnya jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan segera kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.